Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamida, NPM 407. Saya dari kelompok 4. Kami akan menjelaskan bagaimana nilai dan norma konstitusional UUD NRI 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah UUD. Yang pertama, kita akan membahas poin A, yaitu menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Oke, jadi kita akan memahami apa artinya konstitusi terlebih dahulu. Jadi secara umum konstitusi itu adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi tentang bagaimana pemerintah itu dijalankan dan juga diatur. Nah, kalau dianalogikan itu, konstitusi itu seperti aturan main dalam sebuah negara. Kemudian saya mengambil arti konstitusi dari salah satu tokoh, yaitu Lord James. Jadi menurut Lord James sendiri itu, konstitusi adalah a constitution has a frame of political society organized through and by law. That is to say, one which in law has established permanent institution with recognized function and definite rights. Nah, artinya itu adalah konstitusi itu kerangka kehidupan negara yang diatur oleh hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan fungsi yang jelas dan juga hak-hak yang pasti. Nah, kalau kita rangkum arti dari konstitusi menurut Lord James, yaitu konstitusi adalah dasar dalam mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Kemudian, konstitusi itu dapat diwujudkan dalam dua bentuk. Yang pertama itu bentuk tertulis dan juga tidak tertulis. Nah, kalau bentuk tertulis itu sebuah dokumen yang dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya adalah undang-undang. Kemudian, bentuk tidak tertulis itu a bundle of separate law yang diberi otoritas sebagai hukum tata negara seperti kayak pemilihan umum, kemudian kebiasaan atau norma seperti itu. Jadi setelah kita mengerti apa artinya konstitusi, kita akan membahas mengapa konstitusi itu penting. Jadi konstitusi itu penting karena yang pertama sebagai landasan konstitusionalisme atau sebagai dasar negara dalam menjalankan aturan pemerintahan. Kemudian yang kedua, membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa. Jadi kekuasaan itu diselenggarakan tidak bersifat sewenang-wenang. Yang ketiga, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan. Nah, jadi kalau misalnya negara yang ingin berkembang itu punya arah yang jelas dengan adanya konstitusi. Kemudian yang keempat, menjamin hak-hak asasi warga negara. Jadi seperti itu untuk poin A, kemudian yang poin B akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Andri Saputra dengan NPM terakhir 511. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang poin B, perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Yang pertama, perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Konstitusi, hukum dasar tertinggi negara yang mengatur sistem pemerintahan, menjamin hak dan kewajiban warga negara, membatasi kekuasaan pemerintah, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Yang kedua, bentuk dan wujud konstitusi. Konstitusi dapat berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Contoh yang tertulis yaitu ada di negara kita, Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dan yang tidak tertulis contohnya yaitu di Inggris. Selanjutnya yaitu materi konstitusi. Yang pertama yaitu bentuk negara, kedua lembaga negara dan kewenangannya, ketiga yaitu hak asasi manusia, dan yang keempat yaitu prosedur perubahan konstitusi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin C, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Yang pertama yaitu manusia dengan konflik. Latar belakang
Menurut pandangan Thomas Hobbes, manusia cenderung mementingkan diri sendiri. Bisa terjadi konflik antar manusia, maka perlu aturan bersama. Thomas Hobbes berpendapat manusia itu punya sifat dasar egois yang memicu konflik. Maka kita butuh aturan bersama agar tidak terjadi perang sesama manusia. Selanjutnya yaitu munculnya negara. Awal munculnya negara, manusia membuat perjanjian bersama. Kekuasaan diberikan kepada penguasa yang bertujuan yaitu menjaga ketertiban. Maka dari itu manusia sepakat membuat kontrak sosial yang menyerahkan kekuasaan kepada penguasa demi satu tujuan, yaitu ketertiban. Selanjutnya yaitu masalah kekuasaan. Penguasa bisa bertindak sewenang-wenang. Contoh dari Raja Louis XIV, dampaknya yaitu rakyat menderita, tidak ada keadilan. Selanjutnya perlawanan rakyat. Maka dari itu kekuasaan mutlak menimbulkan perlawanan. Terjadi revolusi Prancis. Rakyat menuntut keadilan, menuntut perubahan dari kekuasaan mutlak menuju kekuasaan yang diatur. Selanjutnya munculnya konstitusi. Tujuan membatasi kekuasaan pemerintah, melindungi hak rakyat. Contoh Magna Carta dan Bill of Rights. Fungsi konstitusi membatasi kekuasaan, melindungi hak warga negara, mengatur jalannya pemerintahan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Fungsi konstitusi intinya itu konstitusi itu adalah kompas negara yang mengatur cara kerja pemerintah agar tidak dilanggar. Selanjutnya yaitu pentingnya pembatasan kekuasaan. Menurut Lord Acton, kekuasaan yang besar bisa disalahgunakan, maka harus dibatasi dengan konstitusi. Kutipan dari Lord Acton itu, power tends to corrupt. Kekuasaan tanpa batas pasti berujung pada penyimpangan. Itulah mengapa konstitusi wajib ada sebagai pembatas. Contohnya di Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, masa jabatan presiden dibatasi 2 periode dan tidak bisa membubarkan DPR. Ini yang memastikan Indonesia tetap negara hukum, bukan negara kekuasaan. Baik, di sini saya Pioner Christopherus Arbisabale dengan NPM Akhir 497. Di sini saya akan menjelaskan tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara Indonesia. Pada pertengahan 1997, Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Hal ini bertambah pada beberapa, yaitu ada ekonomi, politik, dan sosial. Yang pertama itu ada ekonomi yang krisisnya itu terjadi, nilai tukar rupiah merosot tajam terutama pada dolar AS dan daya beli masyarakat itu menurun drastis. Dan bagian politik itu munculnya krisis kepercayaan terhadap pemerintah, rezim orde baru. Masyarakat merasa pemerintah tidak mampu lagi mengandalkan keadaan. Dan di bagian sosial ada terjadi gelombang unjuk rasa besar oleh mahasiswa dan pemuda di Jakarta dan daerah-daerah, dan puncaknya ini terjadi di tanggal 21 Mei 1998, dan Presiden Soeharto saat itu menyatakan berhenti, yang menjadi awal reformasi. Dan selanjutnya ada tuntunan reformasi yang masyarakat itu menuntut perubahan mendasar untuk memperbaiki bangsa yang mencakup. Antaranya itu ada amandemen UUD NRI 1945, menghapus doktrin fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang disebut KKN. Dan yang keempat itu melakukan diskriminasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Dan yang kelima ada mewujudkan kebebasan pers, dan yang terakhir itu mewujudkan kehidupan demokrasi.
Dan selanjutnya ada perubahan UUD RI 19 oleh MPR 1945 oleh MPR. Dan MPR sendiri melakukan perubahan UUD RI 19 ini secara bertahap dalam 4 kali sidang. Dan perubahan pertama itu di sidang umum MPR 1999, dan yang kedua itu perubahan kedua itu di sidang tahunan MPR di tahun 2000, dan yang ketiga itu di sidang tahunan MPR 2001, dan yang keempat itu sidang tahunan MPR 2002. Dan dampak dari perubahan ini, setelah 4 kali amandemen itu terjadi perubahan struktur organisasi negara yang signifikan. Jika sebelumnya UUD 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal dan 49 ayat, maka setelah perubahan menjadi 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, dan 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Tujuan ini adalah untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tata negara, kedaulatan rakyat, HAM, dan pembagian kekuasaan, kesejahteraan sosial, dan eksistensi negara demokrasi serta hukum yang sesuai dengan aspirasi bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ray Abdillah dengan NPM Mahir 366. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang esensi dan urgensi tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Apa itu konstitusi? Konstitusi adalah dasar utama dalam pembentukan negara karena berisi aturan dasar yang mengatur jalannya pemerintahan. Di Indonesia, UUD RI tahun 1945 merupakan hukum tertinggi dan menjadi sumber bagi semua peraturan perundang-undangan. Apabila ada undang-undang yang tidak sesuai dengan UUD tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi akan berwenang untuk mengujinya. Adapun salah satu contoh pentingnya konstitusi terdapat pada pasal 23A tentang pajak, yaitu pajak sangat penting karena digunakan untuk pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Pemungutan pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk pajak pusat dan DPPKAD untuk pajak daerah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katarina David Brandari Hayun Kupita dengan MPM terakhir 290. Di sini saya sudah merangkum beberapa poin yang akan saya jelaskan dan agar lebih mudah untuk dipelajari. Untuk poin yang pertama ini ada pengertian konstitusi. Apa sih konstitusi itu? Nah, konstitusi itu adalah hukum induk atau aturan dasar negara. Isinya mengatur bagaimana negara dibentuk, siapa yang memimpin, dan bagaimana cara memimpin, dan bagaimana hubungan antara rakyat dengan negara. Di Indonesia itu, konstitusi tertulis kita adalah UUD 1945. Nah, contoh nyatanya itu, bayangkan konstitusi itu seperti peraturan permainan bola, yang dimana kalau dalam sepak bola ada aturan offside, pelanggaran, dan wasit. Di negara UUD 1945 yang jadi aturan mainnya. Nah, contohnya itu saat pemilihan presiden dan wakil presiden. Caranya diatur jelas di UUD 1945. Jadi nggak boleh sembarangan orang jadi presiden, harus lewat prosedur yang benar sesuai konstitusi. Yang kedua adalah fungsi utama konstitusi. Yang poin A sebagai hukum tertinggi. Itu artinya semua peraturan lain di bawahnya seperti undang-undang, peraturan pemerintah, perda, wajib menurut dan nggak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Nah, yang ke poin yang B, membatasi kekuasaan penguasa. Ini fungsi yang sangat penting. Konstitusi dibuat supaya penguasa, presiden, menteri, pejabat gak bisa bertindak semena-mena atau diktator. Kekuasaan mereka dibatasi oleh aturan. Yang poin C, menjamin hak asasi manusia. Konstitusi melindungi hak-hak kita sebagai warga negara. Nah, contoh nyatanya itu hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Contoh sekarangnya itu kenapa orang boleh demo, karena orang boleh bikin partai politik. Kenapa kita berbebas berpendapat di media sosial, karena itu dijamin di UUD 1945. Negara nggak boleh seenaknya melarang selama nggak melanggar hukum.
Untuk poin yang ketiga itu ada perkembangan dan perubahan amandemen. UUD 1945 itu bukan tulisan mati yang gak bisa berubah, karena zaman berubah, kebutuhan negara berubah, maka UUD ini juga diubah atau disempurnakan yang namanya amandemen. Nah, amandemen ini sudah diubah 4 kali. Pertama itu tahun 1999, kedua tahun 2000, yang ketiga tahun 2001, yang keempat 2002. Tujuannya itu biar makin demokratis, pembagian kekuasaan makin jelas, dan hak rakyat makin aman. Contoh nyatanya itu ada dulu kekuasaan presiden itu sangat besar. Sekarang telah diamandemenkan, kekuasaan dibagi ke lembaga lain seperti DPR, DPD, dan MPR supaya saling mengawasi. Nah, untuk contoh sekarangnya itu sekarang ada sistem checks and balance, saling mengawasi dan menyeimbangkan. Misalnya DPR bisa memproses hak angket atau menyetujui atau menolak kebijakan pemerintah. Ini hasil perubahan UUD supaya negara makin sehat. Yang keempat ada kedudukan UUD 1945. UUD 1945 isinya itu pokok-pokok pikiran saja, masih umum dan luas. Makanya untuk menjalankannya butuh aturan turunan yang lebih detail, namanya undang-undang. Hubungannya itu UUD 1945 itu sebagai dasar, undang-undang itu sebagai rincian atau peraturan pelaksanaan. Contoh nyatanya di UUD 1945 cuma tertulis setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Tapi kan nggak mungkin cuman tulisan doang, makanya dibuatlah UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang mengatur detail mulai dari SD sampai kuliah, kurikulum, guru, dan lain-lainnya. Jadi UUD itu ide besarnya, undang-undang itu caranya. Nah, poin kelima ada implementasi dalam kehidupan. Implementasi konstitusi dalam kehidupan sehari-hari paling nyata terlihat melalui pengelolaan keuangan negara, seperti pengumpulan pajak dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Konstitusi dan undang-undang yang mengikutinya mengatur secara rinci bagaimana negara mengumpulkan dana dari masyarakat dan bagaimana dana tersebut dibelanjakan untuk kepentingan publik. Selain pengelolaan keuangan negara, implementasi juga tercermin dalam berbagai aspek kehidupan lainnya. Contohnya adalah kewajiban masyarakat untuk mengatur undang-undang seperti penggunaan helm saat berkendara roda 2 yang diatur dalam peraturan lalu lintas. Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi dan peraturan turunannya tidak hanya bersifat teoritis tetapi memiliki dampak nyata dalam mengatur perilaku dan kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Penerapan nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar negara dan tercermin dalam konstitusi juga merupakan bentuk implementasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dan untuk yang terakhir ini ada praktik kewarganegaraan. Nah, mungkin kita dapat mengadakan debat mengenai ketentuan perundang-undangan tertentu yang dianggap bertentangan atau sejalan dengan UUD 1945. Ataupun juga kita dapat diskusi kelompok mengenai nilai-nilai dasar dalam UUD 1945. Ataupun juga kita dapat membuat poster atau mind map tentang norma konstitusional. Sekian dari saya, terima kasih.